Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhiratil hakimul khabir ya'lamu ma yaliju wa ma yahruju minha wa ma yansilu minas sama'i wa ma yahruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha mastata'tum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Mengawali khotbah yang singkat ini, khotib berwasiat dengan takwa, khususnya buat diri khotib pribadi, umumnya buat jemaah sekalian. Mari kita sama-sama senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasawaddu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Tidak ada ungkapan yang paling baik yang patut kita ucapkan di hari yang baik, di hari Jumat ini. Kita berada di tempat yang baik, masjid rumah Allah. Kita duduk bersama-sama dengan orang-orang yang baik-baik, para muslim, para mukmin, dan kita juga mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, yaitu khutbah Jumat. Maka perkataan yang baik itu ialah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian mengucapkan salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau, assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Di setiap doa tentu ada harapan, di setiap doa ada maksud dan tujuan, bahkan di setiap doa ada cita-cita yang ingin dikabulkan. Namun di setiap doa tidak ada hal-hal yang kita inginkan dari seseorang maupun mau mengangkat tangannya. Untuk apa? Untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ulama menyatakan bahwa setiap doa pasti dikabulkan sesuai dengan firman Allah yang tertera di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu. Namun di sisi lain para ulama juga sering berbicara tentang hal-hal yang menghalangi pertolongan doa, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang-orang yang hatinya lalai. Sehubungan dengan hal itu, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan ada 5 perkara yang menghalangi terkabulnya doa. Yang menghalangi terkabulnya doa adalah ahlul haram walubsuhu, memakan makanan haram dan mengenakan pakaian haram. Ingat, darah dan daging kita berasal dari apa yang kita makan. Kalau kita makan dari hasil curian, minum hasil curian, atau kita makan berjemaah dari hasil korupsi, maka mengalirlah ke dalam tubuh kita darah dari makanan haram, daging dari makanan haram, keringat dari makanan haram, tulang kita dari makanan haram, bahkan tenaga pun dari makanan haram. Sedangkan doa orang-orang yang darah dagingnya berasal dari barang haram, maka akan terhalang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pula apabila pakaian kita merupakan barang haram, memakai sandal hasil curian, mobil hasil korupsi, rumah hasil korupsi, maka Allah akan menolak doa kita. Oleh karena itu, siapapun yang menginginkan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia menjauhkan diri dari memakan dan memakai barang-barang haram. Baik haram karena lezatnya atau haram karena proses untuk mendapatkannya. Hal ini sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seseorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan yang sangat jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, wali israri ala dzulmil ibadah, yang artinya tak henti-hentinya menzalimi orang lain. Allah sangat memperhitungkan perbuatan zalim seseorang kepada orang lain, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, wa amma dzulmal ladzi la yatrukullah wa dzulmul ibadih ba'dihim ba'da hatta yubadir li ba'dihim min ba'di, yang artinya apapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya sehingga mereka menyelesaikannya. Hadis ini menjadi peringatan bagi mereka yang doa-doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi penyebabnya adalah karena mereka berbuat zalim kepada orang lain dan belum meminta maaf terhadap orang yang dizalimi. Bisa jadi mereka pernah mencela orang lain, menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, atau bahkan membunuh orang lain. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, wa du'au ma'al ghaflati anillah, berdoa namun hatinya lalai terhadap Allah. Orang yang melupakan Allah dari kehidupannya dengan meninggalkan apa yang diperintahkan dan melupakan apa yang dilarangnya, sehingga berani melalaikan solat atau bahkan melaksanakan solat tapi karena ingin dipuja dan dipuji orang lain, membaca Al-Quran tapi karena ingin didengar orang lain, bersedekah karena ingin dihormati orang lain. Kelalaian seperti ini akan menjadi penghalang bagi terkabulnya doa, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, wa'lamu annallaha la yastajibu doa min qalbi ghafilin, yang artinya ketahuilah oleh kalian semua sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang-orang yang hatinya lalai. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, wa minha ayyakuna qati'an li arhami, yang membuat doa menjadi terhalang adalah dikarenakan memutuskan tali silaturahim. Sedangkan tali silaturahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang artinya dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-namanya kamu saling meminta satu sama yang lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Al-Quran surat An-Nisa ayat yang pertama. Oleh karena itu, orang-orang yang memutus silaturahim, bermusuhan dengan tetangganya, tidak akur, tidak rukun dengan orang lain, sama saja dengan orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, musyahina li ba'di ihwanihi wal mu'minin wa hajiru lahum bi ghairi haqq, membenci saudaranya sesama mukmin dan tidak berbicara dengan mereka tanpa alasan yang dibenarkan, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la tabagadu wa la tahasadu wa la tadabadu wa kunu ibadullah ihwan wa la yahillu li muslim ayyahjura ahahu fau salasiyal.
yang artinya janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi dan saling memutuskan hubungan. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian bersaudara. Orang muslim tidaklah dihalalkan untuk mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sangat jelas ma'asyiral muslimin bahwa membenci sesama muslim hingga putus komunikasi selama 3 hari saja sudah merupakan pelanggaran terhadap larangan-larangan agama Islam. Pelanggaran semacam ini menunjukkan lalainya hati dari mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala yang bisa berakibat terhalangnya doa kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Demikianlah kelima perkara yang dapat menghalangi terkabulnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah dari perbuatan tersebut sehingga doa-doa kita yang baik dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khotbah yang sangat singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Yang kurang baik mari kita perbaiki, yang baik mari kita tingkatkan. Barakallahu walikum fil Qur'anil Azim. ونفعي وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.